Mendoan menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Kristus Saja Purwokerto, Jumat 4 November 2022 bersama saya Romo IA Indah Pamungkas. Saudara-saudara, selamat pagi. Pada peringatan Santo Carolus Borromeus ini, mari kita pelihara kekudusan hidup. Dengan bekal sabda Tuhan, semoga kita semakin berani berjalan dalam kebenaran. Pagi ini renungan Injil diambil dari Lukas bab 16 ayat 1 sampai 8. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Maka si kaya itu memanggil bendaharanya dan berkata, "Apakah yang telah kudengar tentang dirimu? Berilah pertanggungjawaban atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh bekerja sebagai bendahara lagi." Maka berkatalah bendahara itu dalam hatinya, "Apa yang harus kuperbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku, mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan kuperbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang mau menampung aku di rumah mereka." Lalu ia pun memanggil satu demi satu orang yang berutang kepada tuannya. Berkatalah ia kepada yang pertama, "Berapa besar utangmu pada tuanku?" Orang itu menjawab, 100 tempayan minyak. Lalu bendahara itu berkata, "Inilah surat utangmu, duduklah dan buatlah surat utang lain sekarang juga 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang lain, "Dan saudara, berapa utangmu?" Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, "Inilah surat utangmu, buatlah surat utang lain 80 pikul. Bendahara yang tidak jujur itu dipuji tuannya karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bertahan dalam kejujuran. Saudari-saudara, inilah kiranya yang bisa diambil sebagai permenungan dari Injil hari ini. Kejujuran adalah disposisi batin yang selalu harus kita pilih. Segala hal yang dilandasi semangat kejujuran senantiasa membawa kedamaian, bukan hanya bagi diri sendiri melainkan juga secara komunitas. Artinya, selalu memilih jujur adalah cara keberpihakan pada Tuhan. Tidak dapat dipungkiri bahwa terkadang dengan akal budi yang brilian, yang cemerlang, kita itu mudah untuk memanipulasi sesuatu demi keuntungan atau keamanan pribadi. Kejujuran selalu bermuara pada kebenaran. Menjadi murid Tuhan artinya harus bisa mempertahankan kebenaran, kendati terkadang menghasilkan kesulitan demi kesulitan. Saudari-saudara, dengan tetap berani jujur, maka kita akan berkembang dalam kedewasaan hidup, serta akhirnya mempunyai kebijaksanaan. Dunia masih butuh kejujuran, sebab terlalu banyak manipulasi yang menghasilkan konflik, kompetisi tidak sehat, maupun juga kejahatan. Kita dituntut untuk tetap pada jalur yang benar, yaitu setia dalam kejujuran. Maka, sanggupkah hari ini kita itu menjaga kekudusan melalui sikap jujur? Misalnya jujur secara pikiran, secara perasaan, tindakan, maupun juga suasana hati. Sebab sikap jujur menjadi tanda bahwa kita selalu berpihak pada kesejahteraan bersama, dan intinya kita turut terlibat dalam karya keselamatan yang direncanakan Allah bagi semua orang. Tuhan memberkati. Mari berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, berkatilah kami dalam perjalanan hari ini. Semoga nyatalah kuasa-Mu pada kami, sehingga apapun yang kami perbuat selalu berorientasi dalam hukum kasih Injili. Kuasai langkah kami, agar dimanapun kami berada, kejujuran selalu bisa kami pegang dan kami pertahankan. Berilah Roh-Mu dan peliharalah kami dalam nyala kekudusan. Demi Kristus Tuhan, Juru Selamat kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita semua, keluarga kita, mereka yang kita doakan, dan segala kebaikan yang akan kita buat dalam hari ini, senantiasa diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Salam mendoan.